Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan terkait metodologi istinbat hukum Lembaga Bad'ul Masail Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu Bad'ul Masail. Bad'ul Masail di Jam'iyah Nahdlatul Ulama merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum NU itu berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktivitas Bad'ul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat Muslim Nusantara, khususnya itu di kalangan pesantren. Hal itu merupakan perwujudan tanggung jawab kiai dalam membimbing kehidupan keagamaan masyarakat di sekitarnya. NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Selama beberapa dekade, mulai dari tahun 1926, Forum Badsul Masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar, belum diwadahi dalam lembaga tersendiri. Melalui Forum Badsul Masail, para kiai NU selalu aktif mengadakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dan berusaha secara optimal untuk mencari solusi kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat. Sementara secara tekstual tidak terdapat landasan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, atau ada landasan namun pengungkapan secara tidak jelas. Untuk itu, dalam sejarah perjalanan Badsul Masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam musyawarah nasional Alim Ulama tahun 1926 1992 di Lampung diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara qauli saja tetapi juga secara manhaji. Pemecahan masalah ini mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh empat mazhab, yang Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Diskursus terkait masalah-masalah keagamaan secara historis berkembang dan berjalan sebelum organisasi NU berdiri. Diskusi keagamaan itu berkembang di pesantren atau antar pesantren, yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO atau Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama. Dalam buletin tersebut memuat hasil fatwa di antaranya tentang hukum bermazhab dan pendapat imam yang difatwakan, yang boleh difatwakan. Di sini kemudian lembaga Badsul Masail Nahdlatul Ulama telah terlihat jelas dan tertulis pada fatwa pada tahun 1926. Dengan dinamika perjalanan lahirnya Lajnah Badsul Masail yang belum otonom, dalam arti NU belum membentuknya sebagai suatu badan otonom. Namun dalam muktamar ke-28 di Jogja tanggal 25 sampai 28 November tahun 1989 merekomendasikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU untuk membentuk Lajnah Badsul Masail diniyah sebagai lembaga permanen yang khususnya menangani persoalan keagamaan. Ada dua hal keunikan yang memahami dan mengkaji Lembaga Bad'ul Masail, di antaranya yang pertama, pada lantaran masalah-masalah yang amat urgent untuk ditetapkan kepastian hukumnya, dan kedua pada tataran praktisnya. Masyarakat Islam Indonesia, terutama keluarga pengikut NU atau Nahdlatul Ulama, biasanya lebih patuh pada keputusan-keputusan induk organisasi yang sebagian besar terformulasi dalam lembaga Badsul Masail. Permasalahan keagamaan yang sering terjadi di masyarakat tersebut paling dominan dalam pembahasan lembaga Badsul Masail. Bad'ul Masail yaitu lebih sering pembahasan lembaga masalah fikih jika dilihat dalam presentasenya. Terus konsep dasar istinbat hukum Bad'ul Masail NU itu, atau bisa disebut juga ahli al-sunnah wal al-jamaah atau yang disingkat aswaja, adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, aswaja atau ahlul al-sunnah wa al-jamaah itu tadi, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam
penyebutan itu berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Al-Hasan Al-Syadzili. Aswajat juga adalah para sahabat tabi'in dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.